Halo teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang apakah setiap perbuatan yang mengandung unsur-unsur tindak pidana itu wajib dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Mungkin sering timbul pertanyaan seperti ini. Apakah membalas pukulan atau serangan dari seseorang yang terlebih dahulu menyerang kita itu akan dipidana sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, atau apakah perbuatan yang membalas tersebut itu akan terlepas dari jeratan tindak pidana? Atau mungkin sering juga muncul pertanyaan seperti beberapa waktu yang lalu, dua orang yang melakukan perlawanan selanjutnya dengan kemampuan bela diri yang dimilikinya berhasil merebut senjata atau pisau. Selanjutnya menusuk balik si pelaku yang mencoba melakukan perampokan terhadap kedua orang tersebut itu dipidana atau tidak sesuai dengan ketentuan hukum berlaku. Atau mungkin kejadian beberapa waktu sebelumnya juga ada seorang pria yang kemudian harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, padahal sebelumnya dia melakukan penusukan hanya karena mencoba membela kehormatan dari pacar yang kebetulan pada saat kejadian sedang bersama-sama dengan si pria tersebut. Sebenarnya ada tiga alasan penghapus pidana berdasarkan teori hukum pidana. Pertama, alasan pembenar. Nah, alasan pembenar ini sebenarnya memang perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa atau tersangka tersebut tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena melakukan perintah undang-undang atau melaksanakan perintah jabatan. Yang kedua, alasan pemaaf. Nah, jadi perbuatan yang dilakukan seseorang tersebut atau seorang tersangka atau terdakwa tersebut tetap merupakan tindak pidana, tetapi dia tidak dipidana karena ada alasan-alasan ya pemaaf sehingga orang tersebut selanjutnya tidak dipidana. Yang ketiga, ada alasan tidak dilakukan penuntutan. Nah, di sini pemerintah tidak melakukan penuntutan dengan alasan apa yang dilakukan orang tersebut memiliki azas kemanfaatan bagi masyarakat banyak. Sehingga berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada setidaknya 5 alasan-alasan agar seseorang tidak dipidana berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pertama, itu karena adanya gangguan mental atau sakit jiwa. Nah, di sini seseorang tidak dipidana karena ada pertumbuhan mental yang tidak sempurna. Mungkin ini bawaan dari lahir, jadi ada gangguan jiwa atau kejiwaan, atau mungkin seseorang yang menderita gangguan jiwa pada saat dia melakukan tindak pidana. Jadi ketika seseorang mengalami gangguan mental atau gangguan kejiwaan, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 44 KUHP, maka orang tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawabannya menurut ketentuan hukum pidana. Nah, ini juga perlu mendapat perhatian dari teman-teman sekalian agar dihindari misalnya melakukan tindakan-tindakan yang misalnya menjelek-jelekan atau memancing kemarahan seseorang yang terkena gangguan jiwa. Nah, di sini apabila misalnya si seorang yang mengalami gangguan jiwa atau kegilaan, itu tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum. Yang kedua, alasan seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana karena adanya daya memaksa atau overmah. Nah, di sini dapat mengacu pada pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Nah, misalnya ada dua orang yang kebetulan naik kapal. Nah, di tengah perjalanan
yang ditumpangi oleh dua orang tersebut dengan penumpang lainnya itu karam atau tenggelam karena baik itu karena cuaca yang buruk atau karena tertabrak sesuatu. Nah, kemudian dua orang tersebut itu terkatung-katung dan bertahan terapung di atas air, di atas sebilah papan. Nah, di sini papan tersebut itu hanya dapat menampung gaya satu orang saja. Nah, berdasarkan ketentuan kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 48 ini, maka salah satu dari kedua orang tersebut itu bisa saja mungkin melakukan tindakan menyelamatkan dirinya sendiri, karena kalau tidak, daripada akhirnya dua orang yang tenggelam, jadi ada alasan yang memaafkan tindakan tersebut apabila dia menenggelamkan orang lain. Atau ada pernah kejadian juga, ada beberapa orang yang bekerja di pertambangan, kemudian pertambangan tersebut rubuh dan mereka akhirnya tertutup selama berapa waktu. Nah, dalam gua tersebut itu ada keterbatasan oksigen dan makan, sehingga seiring berjalannya waktu akhirnya mereka membuat kesepakatan demi bertahan hidup. Mereka melakukan undi, jadi bagi yang kalah itu dengan sukarela menjadi makanan buat teman-teman yang lain. Nah, di sini orang-orang yang memakan temannya tersebut tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan ketentuan ini. Selanjutnya, yang ketiga, seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila pada saat dia melakukan tindak pidana tersebut karena melakukan pembelaan darurat berdasarkan pasal 49. Nah, misalnya seseorang yang mengalami perampokan, kemudian karena merasa nyawanya terancam, itu dapat melakukan pembunuhan kalau memang pembunuhan adalah satu-satunya jalan agar dia terlepas dari tindakan dari si pencuri atau perampok yang membahayakan nyawanya. Nah, yang keempat, seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum karena perintah undang-undang. Nah, di sini perintah undang-undang ini bisa karena dia seorang aparat penegak hukum. Nah, misalnya polisi dalam hal misalnya ada pada saat melakukan penangkapan terhadap penjahat, tetapi penjahat tersebut melakukan perlawanan yang membahayakan jiwanya, polisi tersebut dapat menembak orang tersebut hingga meninggal, dan polisi tersebut tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum berdasarkan ketentuan ini. Yang terakhir, alasan kelima seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum adalah karena perintah jabatan. Misal seorang algojo yang melakukan eksekusi mati terhadap tereksekusi mati. Nah, di sini dia juga berdasarkan perintah jabatan tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum apabila orang yang ditembak matinya tersebut akhirnya meninggal karena tugas atau jabatan yang diembannya sebagai algojo. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, sebenarnya di sini memang tidak serta-merta kita ada alasan yang benar. Misalnya ketika kita melakukan pembelaan diri, di situ apabila nanti memasuki persidangan, di situ kita harus membuktikan bahwa apabila kita misalnya melakukan pembunuhan itu karena keadaan terdesak, memang membunuh itu hanya satu-satunya jalan agar kita dapat menyelamatkan nyawa kita, atau membunuh itu
tidak ada pilihan lain gitu selain membunuh, atau kita melakukan serangan balasan memang karena demi menyelamatkan nyawa atau kehormatan. Walaupun memang khusus untuk menyelamatkan nyawa atau kehormatan seperti kasus tadi seorang pria yang menyelamatkan pacarnya akhirnya membunuh, itu memang dalam pelaksanaannya tidak semudah itu, karena bisa saja pihak yang melakukan penuntutan berargumen bahwa seharusnya dia tidak perlu membunuh, dia cukup menyelamatkan atau melakukan tindakan yang tidak perlu sampai menghilangkan nyawa. Walaupun memang pertanyaannya yang menggelitiknya adalah, terus apa harus menunggu pacarnya mati dulu atau meninggal dulu baru dilepas secara pidana? Demikian penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat buat teman-teman sekalian. Salam dari saya.